Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan beras pada waktu krisis ekonomi 1997-1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Namun sangat disayangkan, alih fungsi lahan sawah terus terjadi. Dan hal ini mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Dalam merespon pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi 272 juta masyarakat Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama peningkatan produksi beras dalam negeri. Sayangnya, saat ini ada banyak sekali lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan lainnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pertanian yang berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Jadi selama ini sawah ternyata dengan undang-undang ini masih terjadi perubahan alih fungsi lahan sawah 150.000 sampai 200.000 secara nasional. Penetapan sawah ini juga ternyata untuk mengendalikan perlu penetapan lahan sawah yang dilindungi itu. Yang kedua adalah ternyata belum ada peraturan, bahkan di rencana tata ruang belum terlalu kuat kita untuk mengatur agar sawah tidak dialih fungsikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN, untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Salah satunya dengan penetapan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589 /SKHK 0201 /12 Romawi /2021 tentang penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Penetapan LSD akan memberikan manfaat kepada Pemda dan petani dengan adanya kebijakan keberpihakan dengan memasukkan parameter besaran dana DAU, DAK, dan DID yang didasarkan pada luasan LSD. Melalui kebijakan ini, pengendalian alih fungsi lahan mulai dilakukan pada kabupaten atau kota di 8 provinsi di Indonesia. Provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Karena di satu sisi kita dituntut untuk tumbuh secara ekonomi, tapi di sisi lain kita harus mempertahankan kondisi ketahanan pangan kita. Jadi tidak putusan yang tidak mudah saya kira, tapi kita tetap harus memahami itu sehingga kedepannya juga untuk generasi kita kedepannya pangan kita tetap akan terjamin. Dalam mempertahankan lahan sawah dan penetapan peta LSD, Kementerian ATR BPN memprioritaskan lahan sawah berkualitas baik dengan kriteria sebagai berikut. Pertama,
terdapat irigasi premium di dalamnya. Kedua, beririgasi teknis. Ketiga, produktivitas hasil panen 4,5 sampai 6 ton per hektar. Dan keempat, memiliki indeks penanaman minimal 2. Respon publik terhadap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah cukup beragam. Terdapat pihak yang mengusulkan agar suatu lokasi tidak lagi ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi. Kalau bisa kita pertahankan sawah seperti ini, di tengah-tengah kehidupan yang bukan sawah, industrialisasi, perkembangan perumahan, perkotaan, kita pikir pastilah harapannya kita bisa mempunyai ketahanan pangan yang lebih kuat. Artinya masyarakat memiliki, bukan mengimpor ya. Jadi kita punya produksi sendiri, masyarakat bisa hidup, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang mendukungnya juga bisa hidup. Pemerintah berprinsip agar ketahanan pangan dapat didorong tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Suatu lokasi dapat tidak lagi ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Lahan memiliki luasan yang relatif sempit, kurang dari 5.000 meter persegi, terkurung bangunan, serta terdapat rencana proyek strategis nasional terbaru, maka lahan boleh tidak dialihfungsikan. Kemudian, telah terbit hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU non-sawah) atau pertimbangan teknis pertanahan (PTP) di atas lahan sebelum tanggal 16 Desember 2021. Dan terakhir, terdapat kepentingan nasional lainnya seperti bencana alam dan perubahan wilayah yang membuat lahan terpaksa tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan nasional. Tentunya kita tahu semua kalau di sawah ini kan masyarakat yang melakukan kegiatan adalah bisa pemilik tanahnya sendiri, maksudnya petani pemilik tanah, kemudian petani buruh. Nah, kegiatan ini selain untuk ketahanan pangan, tentunya nantinya kesejahteraan petani, kalau itu menjadi suatu proyek kita secara nasional, kita pertahankan, mereka masih punya kegiatan atau usaha. Dan kegiatan inilah yang membuat mereka menjadi bisa menghidupi keluarganya atau kesejahteraan keluarga. Konteksnya kita menetapkan lahan sawah yang dilindungi sangat strategis dalam rangka kita menjaga kondusifnya kegiatan-kegiatan masyarakat di hari-hari ke depan. Mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, baik dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari asosiasi profesi, asosiasi pengguna ruang, kemudian juga dari akademisi, serta masyarakat umum lainnya. Kami sangat berharap pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat dapat memberikan satu kepastian hukum terhadap para pengembang-pengembang ini agar petani-petani kita masih bisa untuk mengolah lahan pertanian seperti persawahan ini. Sangat mendukung masukan-masukan daripada program-program pemerintah, berharap semoga lahan pertanian kami tidak tergusur atau tersempitkan oleh perusahaan-perusahaan apapun itu bentuknya dan jenisnya. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada BPN yang telah mencanangkan sebagai desa lahan sawah yang dilindungi. Jadi kedepannya tidak akan ada lagi pengalihan fungsi, jadi lahan sawah menjadi pabrik atau perumahan. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan adalah kunci terlindunginya lahan sawah dan tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia. Merespon sangat positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dirjen Pengendalian. Itulah merupakan harapan kita. Jadi sawah-sawah itu bisa berkembang di masa-masa akan datang dan bisa menumbuhkan ekonomi kita. Sangat respect terkait dengan pengamanan lahan sawah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dipertahankan dan ada ekstensifikasi nanti untuk lahan persawahan bisa menambah mencukupi untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Nasan, bahkan juga bisa memberikan bantuan kepada kabupaten kota yang berada di tetangga maupun di Indonesia ini. Kami juga sependapat dan tadi dipaparkan beliau
Ya, alhamdulillah dengan adanya kita bertemu langsung dengan Pak Dirjen ini, ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan atau kurang segera memberikan dukungan penuh kepada usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi sawah-sawah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita sangat mendukung untuk memperkuat food security, ketahanan pangan nasional. Untuk itu dibutuhkan internalisasi kepada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga perlu sosialisasi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya LSD ini. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan memerlukan dukungan berbagai belah pihak agar upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dapat berhasil diwujudkan.